Buanglah sampah pada tempatnya. Imbauan ini terlihat bijak bukan? Seakan-akan menunjukkan bahwa membuang sampah pada tempatnya sudah cukup untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Namun, tahukah kamu, membuang sampah pada tempatnya saja justru dapat menimbulkan masalah lingkungan yang baru loh. 21 Februari 2005, hari yang diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Hari ini merupakan tragedi besar bagi Indonesia, di mana 147 orang tewas akibat ledakan TPA Lui Gajah. Disinilah tempat bermuaranya sampah-sampah yang kita buang pada tempatnya. Tumpukan sampah kita yang tak terpilah berakhir di TPA, menghasilkan gas selama proses dekomposisi hingga akhirnya menyebabkan ledakan. Membuang sampah pada tempatnya saja tidak cukup. Oleh karena itu, kami menginisiasi program Peluk Bumi. Peluk Bumi adalah sebuah program edukasi yang berfokus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu pengelolaan sampah. Tujuan kami sederhana. Kami ingin masyarakat tidak berhenti hanya pada aktivitas membuang sampah pada tempatnya, namun juga memilah dan mengelola sampah secara bijaksana. Berlangsung sejak Agustus 2021, program ini telah berhasil menjangkau setidaknya 500 penerima manfaat melalui berbagai aktivitas yang dilaksanakan secara online dan offline. Dalam kegiatan offline, kami terjun langsung loh ke daerah pesisir kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum terjun ke masyarakat, pastikan tetap menjaga prokes ya. Kalau sudah pakai masker dan siapkan hand sanitizer, ayo kita mulai. Program offline Peluk Bumi diawali dengan kegiatan beach clean up atau bersih pantai. Kegiatan beach clean up yang kami lakukan berhasil mengumpulkan sebanyak 327 kg sampah yang sebagian besar terdiri dari sampah plastik. Program Peluk Bumi dilanjutkan dengan workshop pengolahan sampah yang terbagi menjadi 6 sesi. Kegiatan workshop ini berhasil mengedukasi 150 warga Kelurahan Mangunharjo serta menghasilkan setidaknya 42 produk olahan sampah atau limbah seperti lilin dari minyak jelantah, ecobricks, serta berbagai macam kerajinan dari sampah plastik. Berikutnya, ada door-to-door education yang menjangkau 120 rumah di Mangunharjo. Kami membagikan poster serta menjelaskan cara untuk memilah sampah dari rumah. Dari kegiatan door-to-door education ini, kami juga mendapatkan data riset timbulan sampah rumah tangga yang sebagian besar ternyata didominasi oleh sampah organik, baru kemudian disusul oleh sampah plastik. Tidak berhenti di situ, Peluk Bumi juga memberikan penyuluhan mengenai bank sampah dan mengajak warga Mangunharjo untuk bergotong royong membangun bank sampah sebagai pusat daur ulang serta wadah untuk menerapkan ekonomi sirkular. Wah, lumayan seru juga ya melakukan program edukasi secara offline. Gimana kalau sekarang kita intip keseruan Peluk Bumi melaksanakan kampanye daringnya? Jadi, kampanye online Peluk Bumi dilakukan dengan melibatkan 35 volunteer. Nah, volunteer ini ngapain aja ya kira-kira? Yang pertama, volunteer diajak untuk berdiskusi seputar isu persampahan di Indonesia melalui kegiatan Focus Group Discussion. Temanya beragam, mulai dari fast fashion dan limbah pakaian, hingga jejak karbon dan pola hidup berkelanjutan. Yang kedua, Peluk Bumi memberikan tantangan bagi para volunteer untuk mempraktikkan langsung materi yang telah dipelajari. Tantangan online ini dinamakan Peluk Bumi Challenge. Setiap bulan, tantangannya akan selalu berganti, mulai dari tantangan untuk belanja tanpa kantong plastik, mengurangi limbah organik dengan tidak menyisakan makanan, hingga mengunjungi bank sampah terdekat dari tempat tinggal para volunteer. Tidak ketinggalan, Peluk Bumi juga mengadakan webinar yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Webinar bertajuk Back Your Mind telah diikuti oleh 160 peserta dengan menghadirkan 8 pembicara dan 9 kolaborator yang terdiri dari berbagai komunitas lingkungan se-Indonesia. Lalu, bagaimana Peluk Bumi bisa mengukur keberhasilan edukasi yang dilaksanakan secara online?
Jadi, kami memberikan 2 kali tes untuk mengukur apakah ada peningkatan awareness volunteer mengenai pengelolaan sampah. Pada pretest, volunteer mendapatkan nilai rata-rata 55,2. Namun, setelah mengikuti rangkaian acara Peluk Bumi, volunteer mendapatkan nilai rata-rata 70 di tes akhir mereka. Nah, nilai ini nih yang jadi salah satu indikator keberhasilan Peluk Bumi. Perjalanan kami dalam melaksanakan program edukasi ke masyarakat tentu bukan perjalanan yang mudah. Di tengah jalan, kami tentu saja menemui banyak hambatan seperti keterbatasan dana, perizinan, jumlah tim yang terbatas, hingga miskomunikasi. Namun, dukungan dari berbagai macam pihak membuat kami terus melangkah. Paragon Innovation Fellowship adalah salah satu yang mempunyai peran besar dalam membantu keberhasilan program Peluk Bumi. Oleh karenanya, kami tidak ingin langkah kami ini hanya berhenti sampai di sini. Kedepannya, kami ingin program Peluk Bumi bisa mengedukasi lebih banyak orang dengan melahirkan lebih banyak aktivitas kampanye. Kami juga ingin menginisiasi lebih banyak bank sampah agar mendukung terwujudnya produksi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan pelaku bisnis hijau untuk memasarkan produk hasil olahan bank sampah, dan yang terpenting adalah kami ingin agar masyarakat Indonesia bisa bergotong royong mencari jalan keluar untuk permasalahan lingkungan, terutama masalah sampah. Untuk mencapai itu semua, tentu kami tidak bisa berjuang sendiri. Kami butuh kamu untuk sama-sama menyadarkan orang lain bahwa buanglah sampah pada tempatnya tidak cukup. Bantu kami untuk menyuarakan slogan yang baru, yang bisa menyelamatkan TPA dari ledakan, yang bisa menyelamatkan banyak hewan di lautan, dan yang bisa menyelamatkan kita sendiri, manusia, dari kepunahan. Slogan ini adalah, pilah sampah mulai sekarang.